Pernah nggak kalian lagi nyetir motor atau mobil di rute yang biasa kamu lewatin setiap hari? Kamu mungkin lagi mikirin kerjaan atau dengerin musik, terus tiba-tiba kamu udah nyampe di tempat tujuan. Kamu nggak inget detail perjalanannya, belokan mana aja yang kamu ambil, tapi kamu sampai dengan selamat. Atau pernah nggak kamu tiba-tiba ngerasa nggak suka sama seseorang yang baru pertama kali kamu temui tanpa alasan yang jelas? Cuma feelingnya nggak enak aja. Atau sebaliknya, kamu langsung ngerasa klik dan nyaman sama orang lain. Kejadian-kejadian ini bukan sihir. Ini adalah kerja dari seorang manajer super canggih yang ada di belakang layar pikiran kita. Seorang autopilot yang menjalankan 90% dari hidup kita tanpa kita sadari. Manajer inilah yang bakal kita kenal lebih dalam hari ini. Namanya adalah alam bawah sadar. Cara termudah untuk ngebayangin pikiran kita adalah seperti sebuah gunung es. Bagian kecil yang muncul di atas permukaan air yang bisa kita lihat dengan jelas, itu adalah pikiran sadar kita. Ini adalah bagian pikiran yang lagi kamu pakai sekarang buat nonton dan memahami video ini. Tugasnya menganalisis, membuat keputusan, berpikir logis, dan belajar hal baru. Pikiran sadar ini ibarat kapten kapal yang berdiri di anjungan, melihat peta dan memberi perintah. Tapi bagian terbesar dari gunung es yang ukurannya bisa 9 kali lipat lebih besar ada di bawah permukaan air, tersembunyi tapi sangat kuat. Inilah alam bawah sadar. Dia bukan kapten, dia adalah seluruh kru dan mesin kapal itu sendiri. Tugasnya apa? Banyak banget. Pertama, dia adalah gudang memori raksasa. Semua pengalaman hidupmu dari pertama kali kamu bisa jalan, kata-kata orang tuamu, sampai rasa makanan terenak yang pernah kamu coba. Semuanya tersimpan di sini. Kedua, dia adalah pengontrol sistem otomatis tubuhmu. Kamu nggak perlu mikir, oke jantung, berdetak sekarang. Atau, paru-paru ayo bernapas. Semua itu diatur secara otomatis oleh alam bawah sadar. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, dia adalah rumah dari kebiasaan, emosi, dan keyakinanmu. Semua program yang berjalan secara otomatis di hidupmu tertanam di sini. Jadi, pikiran sadar itu memberi perintah dan alam bawah sadar yang menjalankannya berulang-ulang sampai jadi otomatis. Itulah kenapa kamu bisa nyetir sambil mikirin hal lain. Karena program menyetirnya sudah diinstal di alam bawah sadarmu. Meskipun terdengar modern, ide tentang adanya pikiran lain di balik pikiran sadar kita ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam dunia filsafat. Tapi istilah alam bawah sadar atau subconscious baru benar-benar dipetakan dan dipopulerkan sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh utamanya adalah seorang dokter dari Austria bernama Sigmund Freud. Freud adalah orang yang membuat peta pertama dari alam bawah sadar. Menurutnya, alam bawah sadar itu seperti sebuah gudang gelap di tempat kita menyimpan semua keinginan, ingatan, dan trauma yang kita tekan atau lupakan karena terlalu menyakitkan. Tapi semua yang disimpan di gudang ini tetap aktif dan mempengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Lalu ada muridnya yang juga sangat terkenal, namanya Carl Jung dari Swiss, yang setuju dengan Freud, tapi dia punya pandangan yang lebih luas. Menurut Jung, alam bawah sadar juga bukan sekedar gudang berisi hal-hal negatif, tapi juga merupakan sumber dari kreativitas, intuisi, dan kebijaksanaan. Yang percaya mimpi-mimpi kita adalah cara alam bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Dari merekalah konsep ini berkembang pesat dan sekarang menjadi dasar dalam banyak bidang, mulai dari psikologi, terapi, hingga pengembangan diri. Oke, teori cukup. Sekarang gimana contohnya di kehidupan nyata? Soal kebiasaan.
Ingat waktu pertama kali belajar naik sepeda, susah banget kan? Kita harus mikirin keseimbangan, cara mengayuh, cara mengerem. Semuanya pakai pikiran sadar. Tapi setelah latihan berulang-ulang, program naik sepeda terinstall di alam bawah sadar. Sekarang kamu bisa melakukannya tanpa mikir. Ini berlaku untuk semua kebiasaan, baik dan buruk. Yang kedua, soal keyakinan tentang uang. Kalau dari kecil kita sering dengar orang tua bilang, cari uang itu susah. Kalimat itu bisa menjadi program di alam bawah sadar kita. Akibatnya, saat dewasa, tanpa sadar kita mungkin sering ragu mengambil peluang bisnis atau selalu merasa cemas soal keuangan. Karena programnya bilang uang itu sulit didapat. Yang ketiga, soal fobia. Seseorang bisa jadi takut setengah mati sama ruang sempit atau bisa disebut klaustrofobia. Mungkin pikiran sadarnya bilang, ini kan cuma lift, aman kok. Tapi alam bawah sadarnya punya rekaman kejadian di masa kecil, mungkin pernah terkunci di kamar mandi, dan rekaman itulah yang memutar alarm bahaya setiap kali dia masuk ruangan sempit. Lihat, begitu kuatnya pengaruh sang manajer di belakang layar ini. Jadi, sekarang kita tahu, di balik semua pikiran sadar kita, ada sebuah sistem operasi yang luar biasa kuat. Alam bawah sadar. Dia bukan musuh. Dia adalah bagian dari diri kita yang paling setia, yang menyimpan semua rekaman hidup kita. Mengenal alam bawah sadar bukan cuma soal teori psikologi, tapi ini adalah kunci untuk memahami kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan juga kunci untuk mengubah kebiasaan buruk, menyembuhkan luka lama, dan menanam keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Ini adalah langkah pertama untuk mengambil alih kemudi kapal kita dari sang autopilot dan menjadi kapten seutuhnya dari perjalanan hidup kita sendiri. Coba kita ambil waktu sejenak, perhatikan satu kebiasaan kecil yang sering kamu lakukan tanpa sadar. Lalu tanyakan, kira-kira program apa yang sedang berjalan di autopilotku saat ini?